lihat pada di kesini. Tadi sempat salaman nggak? Salaman nggak sempat soalnya pada Di belakang ya Ibu ya. salaman nggak sempat soalnya kesini. Nggak sempat memperhatikan berarti ya. Karena hujan juga ya Bu ya. Iya. Rangkaian kegiatan budaya dalam peringatan Milengkara Tatar Sunda 2026 terus bergulir. Salah satu agenda yang paling dinantikan masyarakat yang berlangsung di Kabupaten Ciamis dengan tajuk Tag Kawali Mulang Kadiri pada Minggu 3 Mei 2026 malam. Kegiatan ini merupakan bagian dari perjalanan panjang Napak Tilas Pajajaran yang dimulai sejak 2 Mei 2026 di Sumedang dan akan berlanjut ke sejumlah daerah di Jawa Barat hingga puncaknya di Bandung nanti pada 16 hingga 17 Mei 2026. Dan untuk informasi selengkapnya Tribuners, kami telah terhubung dengan rekan Aisani Nuraini, jurnalis dari Tribun Priangan untuk melengkapi informasi Anda. Selamat siang rekan Aisani, silakan dengan laporan selengkapnya. Baik, terima kasih. Selamat sore, Iraka dan juga Tribuners dimanapun berada, dan dapat saya laporkan bahwasanya rangkaian dari kegiatan budaya dalam peringatan Milangkala Tatar Sunda tahun 2026 terus bergulir. Dan salah satu agenda yang paling dinantikan oleh masyarakat itu berlangsung di Kabupaten Ciamis dengan tajuk Kawali Mulang Kadiri pada hari Minggu 3 Mei 2026 tadi malam. Kegiatan ini merupakan bagian dari perjalanan panjang Napak Tilas Pajajaran yang dimulai sejak 2 Mei 2026 di Sumedang dan tentunya akan berlanjut ke sejumlah daerah lainnya di Jawa Barat hingga puncaknya akan digelar di Bandung pada 16 hingga 17 Mei 2026. Dan di Kabupaten Ciamis sendiri, Tribuners, kirab budaya ini dipusatkan di kawasan situs Astana Gede Kawali yang syarat akan nilai sejarah dan juga kearifan lokal. Sejak sore hari, masyarakat tampak memadati sepanjang rute kirab budaya untuk menyaksikan iring-iringan kesenian dan juga kebudayaan yang berlangsung hikmat. Dan kegiatan ini tentunya dihadiri langsung oleh Gubernur Jawa Barat, Deddy Mulyadi, kemudian Wakil Gubernur Jawa Barat, Erwan Setiawan, Sekda Jawa Barat, Herman Suryatman, dan Bupati Ciamis, Herdiat Sunaria, serta juga beberapa pejabat lainnya dari Provinsi Jawa Barat dan juga Kabupaten Ciamis. Deddy Mulyadi datang ke lokasi acara, tepatnya di Taman Surawisesa, Kecamatan Kawali, Kabupaten Ciamis, sekira pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Setelah menyapa ribuan warga, kemudian ia duduk bersimpuh di antara karpet merah dan juga kain putih, mendengarkan rajah pembuka dengan penuh hikmat. Kemudian ia dan pejabat lainnya dari Provinsi Jawa Barat menaiki kuda, kemudian melakukan kirab budaya yang diikuti oleh kereta kencana yang membawa mahkota Binokasih menuju ke lokasi acara ataupun titik akhir di Astana Gede Kawali. Meski di Kabupaten Ciamis, tepatnya di Kecamatan Kawali, sempat diguyur hujan deras tadi malam, namun antusiasme warga tidak terbendung. Salah satunya Yanti, warga Nanggela, juga mengungkapkan bahwasanya ia sengaja datang ke acara tersebut untuk melihat Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi datang ke Kabupaten Ciamis. Meskipun ia tidak sempat bersalaman dengannya langsung karena kondisi cuaca sangat hujan deras waktu itu, tapi ia cukup senang bisa melihat secara langsung kedatangan Gubernur Jawa Barat tersebut. Dan meskipun di tengah hujan deras, Tribuners, masyarakat ini tetap bertahan di sepanjang jalur kirab, bahkan mengikuti seluruh rangkaian acara dengan penuh antusiasme dan juga semangat. Mereka terlihat antusias menyaksikan kirab berbagai kesenian dari berbagai daerah yang ada di Jawa Barat yang tampil sangat memukau. Dan dalam pernyataan singkatnya, sebelum pulang, Deddy Mulyadi ini menyebut bahwa ia merasa bahagia dan juga senang bahwa dirinya bisa berkunjung ke Kabupaten Ciamis dan menyapa warga yang hadir dalam kegiatan malam tersebut. Kirab mahkota Binokasih ini, Tribuners, menjadi daya tarik utama. Iring-iringan dimulai dari Taman Surawisesa Kawali, kemudian melintasi Jalan Talagasari, kemudian Jalan Parongol Raya hingga ke Jalan Walahir sebelum akhirnya tiba di situs Astana Gede Kawali sebagai titik akhir. Tidak hanya kirab, suasana malam di Kawali ini semakin semarak dengan helaran kesenian dan juga kebudayaan yang melibatkan perwakilan dari 27 kabupaten atau kota se-Jawa Barat. Beragam pertunjukan seni tradisional pun ditampilkan, mulai dari tari-tarian hingga musik khas Sunda dan juga debus. Penampilan MK9 dan juga seniman Sunda, Tanggodi Suwarna, juga turut
menambah kekayaan dari acara malam tadi, menghadirkan nuansa budaya yang kental dan juga penuh makna. Dan Milangkala Tatar Sunda ini bukan sekedar perayaan seremonial saja, melainkan juga momentum untuk mengingat kembali jati diri dan juga kejayaan dari peradaban Sunda di masa lalu. Berikut juga ada jadwal lengkap rangkaian dari Milangkala Tatar Sunda tahun 2026 ini, di mana pada 2 Mei lalu Binokasih Mulang Salaka itu dilaksanakan di Kabupaten Sumedang, kemudian tanggal 3 Mei kemarin di Kabupaten Ciamis, kemudian hari ini 4 Mei akan dilaksanakan di Kampung Naga di Kabupaten Tasik, kemudian 5 Mei akan diadakan di Kabupaten Cianjur, 6 Mei-nya ada di Kota Bogor, kemudian 8 Mei di Kota Depok, 9 Mei-nya Kira Budaya akan digelar di Karawang, kemudian 10 Mei akan dilakukan di Kota Cirebon hingga pada puncaknya akan digelar pada tanggal 16 hingga 17 Mei di Kota Bandung. Dengan semangat Mulang Kadiri, perayaan Kirab Budaya Mahkota Binokasih di Kabupaten Ciamis ini, Tribuners diharapkan mampu memperkuat kecintaan para generasi muda khususnya terhadap budaya Sunda, serta juga tentunya menjaga warisan leluhur agar bisa tetap lestari di tengah perkembangan zaman saat ini. Demikian Iraka laporan dari Kabupaten Ciamis, kembali ke Anda di studio. Bu, tanggapannya doang. Perasaannya atau seperti apa? Seneng apa gimana? Oh, pakai begitu. Gimana Bu perasaannya kedatangan Pak Gubernur Jawa Barat nih ke Kabupaten Ciamis? Senang banget, terharu banget. Bahagia lihat Mbak Devi kesini. Tadi sempat salaman nggak? Salaman nggak sempat soalnya pada Di belakang ya Ibu ya? dari sana di Tamsur. Oh di Surawisesa tadi ya? Ibu sengaja kesini Bu? Mau lihat Pak Devi? Iya sengaja Sama siapa? Sama anak? sama anak sama suami, tapi suaminya tadi terpisah. Oh. Nggak tahu di mana gitu. Siap-siap. Emang Ibu orang mana Ibu? Orang Kawali Nanggela. Ibu namanya siapa? Ibu nama lengkapnya siapa? Ya Ibu Yanti. Ibu ya? Bu Yanti. Nanggela, Kecamatan Kawali. Usia berapa tahun, Bu? Ya 42 tahun. Ibu tadi apa yang disampaikan oleh Pak Gubernur di atas panggung? Saya tadi berteduh di balai. Pamitan ya. Jadi saya nggak kesini. Ya, sempat memperhatikan berarti ya? Karena hujan juga ya Bu ya? Iya. Tapi kasihan anak. Tapi perasaannya seneng ya didatangnya Gubernur? Banget, terharu banget. Ya, ada Pak Dedi kesini. Mau nyapa juga kan nggak ketemu langsung tadi. Iya. Ada yang mau disampaikan Pak? Bu? Ke Pak Dedi mungkin? Semoga Pak Dedi sehat selalu, panjang umurnya, banyak rezekinya. Bisa memimpin Jawa Barat lebih baik ya? Lebih baik lagi. Sukses selalu buat Pak Dedi. Alhamdulillah banget sih ya, happy. Terus benar-benar gimana sih, aku juga ngerasa kayak Masya Allah banget gitu ya, bisa ikut partisipasi di acara-acara Bapak ini. Luar biasa banget ya, pokoknya happy aja udah. Apalagi ya selain happy gitu, walaupun memang sih kayak kadang ya namanya lelah ya, tiap hari ada ya namanya mencari rezeki ya saya. Tapi sumpah aku happy banget, ditambah antusiasme orang-orangnya juga, itu sih best banget. Tadi meskipun hujan seperti apa mungkin tanggapan Teteh ngelihat warga Ciamis? Gimana ya, nggak tahu, kayak aku kalau kan karena di sini tuh rumah aku ya, Iya. di situ kayak ke rumah sendiri gitu, dan aku tuh kayak ke orang-orang yang sayang aja gitu, makasih banget selalu support Kanaya gitu. Karena kalian aku bisa sehat, karena kalian juga aku sampai di titik ini. Pokoknya hatur nuhun untuk doa dan semuanya. Pokoknya sehat selalu juga buat kita semua ya, dan terus support aku sama Dedi dulu. Oke. Ada pesan-pesan nggak buat Pak Gubernur Jawa Barat dari Teteh? Jangan pernah berubah kayak lagu Acari gitu. Pokoknya jaga kesehatan terus ya Bapak Aing ya. Kudu sehat ya. Menurut Teteh Pak Gubernur ini seperti apa sih karakternya? Karakternya gimana ya, tegas tapi bijak. Bijaksana ya. Saya ngelihat kedekatan Pak Gubernur dengan masyarakat itu seperti apa? Masya Allah banget ya, kayak gimana sih, kayak ngerasa mungkin ya karena jadi lebih dekat ya, kayak gimana ya, kayak bukan ke orang lain, ngerti gak sih? Jadi Bapak sama masyarakat tuh mengayomi, terus kayak lebih dekat, gimana sih, gimana ya, kayaknya tuh udah bukan kayak orang lain, tapi udah kayak saudara mungkin ya, kerabat kayak gitu. Tidak seperti pemimpin dan rakyat berarti ya? Maaf ya, seperti itu. Jadi memang udah bukan
kayak yang tadi Tete bilang, bukan sebagai pemimpin dan rakyat, tapi lebih kepada ayo barengan gitu kan, karena kita udah kayak mungkin kayak saudara Iya. keluarga gitu. Oke. Teteh setelah dari Ciamis mungkin ada agenda ke depannya, Bapak? Agendanya 17 titik, tapi ini yang ke berapa sih Dek? Kedua ya? Kedua. Besok ketiga. Di Masih Tasik ada ya? beberapa lagi. Iya. Dan nanti juga tanggal 17 itu ada drama musikal. Jadi ya harus sehat lah intinya mah ya, dan harus happy. Tapi insya Allah sih buat kalian aku sehat. Siap.